البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan memasuki ayat yang ke-116 dari surat Al-Imran juz yang keempat. Yang mana ayat yang ke-116 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya harta-harta kita, anak-anak kita itu nanti di hari kiamat ataukah di akhirat tidak bisa menyelamatkan kita semuanya dari siksaan api neraka. Akan tetapi yang bisa menyelamatkan adalah amalan-amalan saleh. Perlu diingat-ingat, harta kita, anak kita, jabatan kita, kedudukan kita, semuanya itu nanti tidak bisa menebus azab yang Allah Ta'ala tetapkan untuk hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan azab. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati dan senantiasa beramal amalan saleh dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik perbekalan tentunya sebagaimana yang Allah Ta'ala tetapkan, yaitu at-taqwa. Karena makna at-taqwa sebagaimana sudah kita lewati berkali-kali, makna at-taqwa adalah an yaj'alal insanu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayatan bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Artinya ketakwaan itu seseorang menjadikan antara dirinya dan azab Allah sebuah pemisah, benteng. Dengan cara apa? Mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah ketakwaan. Oleh karena itu sebaik-baik perbekalan adalah perbekalan berupa ketakwaan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Naam, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan carilah bekal, berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Oleh karena itu akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai keberadaan orang-orang kufar. Barakallahu fikum, yang mereka nanti amalannya tidak dinilai sama sekali, bagaikan apa? Bagaikan angin yang sangat dingin sekali menimpa tanaman sekelompok kaum, kemudian justru merobohkan atau merusak tanaman tersebut. Allahu musta'an. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Sesungguhnya orang-orang kafir tidak bisa mengentaskan dari mereka harta-harta mereka, maksudnya tidak bisa mengentaskan dari azab api neraka harta-harta mereka, tidak pula anak-anak mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, enggak bisa. Jadi enggak bisa mengentaskan, walaupun banyak hartanya, anaknya banyak atau jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi, tidak bisa menyelamatkan. Wa ulaika ashabun nar, mereka adalah para penduduk api neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi orang kafir memang mereka adalah apa? Sudah menjadi bahannya, yaitu untuk mengisi neraka jahanam, wal a'yadu billah, kekal di dalamnya. La yamutu fiha wala yahya, tidak merasakan kehidupan, tidak merasakan kematian, azab yang mereka rasakan, wal a'yadu billah, kekal di dalamnya. Allah musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, innal ladzina kafaru bi ayatillahi wa kadzabu rusulah. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah dan berdusta atau mendustai terhadap para rasulnya, lan tadfa'a anhum amwaluhum
wala auladuhum syai'an min 'adzabillah fid dunya wala fil akhirah. Niscaya harta-harta mereka, anak-anak mereka tidak bisa membela mereka sedikit pun dari adab Allah taala, tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Jadi jangan sampai kita barakallahu fikum berambisi untuk mengumpulkan harta untuk menyelamatkan dari adab Allah, enggak bisa. Barakallahu fikum, harta, anak, jabatan, kedudukan itu semuanya barakallahu fikum di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau untuk mengentaskan azab tidak bisa. Barakallahu fikum, oleh karena itu apa? Kita harus berhati-hati di dunia tidak pula di akhirat. Barakallahu fikum, ini walaupun siaknya kepada orang-orang kufar tapi kita berhati-hati. Dalam artian jangan sampai menimpa diri kita. Karena apa? Karena kalau orang kufar jelas di neraka ya. Cuman kita bukan berarti merasa aman gitu, enggak. Kita tetap berharap semoga kita dijauhkan dari api neraka dengan cara menempuh jalan-jalan yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Wa ulaika ashabun nar al-mulazimuna laha. Mereka adalah para penduduk api neraka yang terus-menerus berada di dalamnya. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum, la yakhrujuna minha. Mereka tidak akan keluar darinya. Maksudnya kekal di dalam api neraka tersebut. Naam barakallahu fikum. Naam. Antum belum punya kitabnya? Nanti beli nanti ya. Naam barakallahu fikum. Naam, jadi mereka tidak akan keluar dari api neraka tersebut, kekal penduduknya, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Naam, itulah keberadaan orang-orang kufar wal iyadu billah. Berikutnya, ayat yang ke-117 menjelaskan tentang amalan mereka bagaimana. Mereka berbuat kebaikan ada, orang kufar berbuat kebaikan banyak. Cuman apakah kebaikan mereka dinilai, kebaikan mereka dibalasi ataukah tidak, itu perlu kita perhatikan. Amalan mereka nanti dipermisalkan bagaikan amalan yang intinya tidak ada manfaatnya, amalan yang sia-sia. Oleh karena itu penghalang yang membuat mereka itu tidak diterima nafkah-nafkah mereka, tidak diterima infak-infak mereka. Sebabnya apa sih? Sebabnya karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dalilnya? Ya, mana? Naam. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidaklah yang menghalang-halangi mereka untuk diterima nafkah-nafkah mereka melainkan karena apa? Karena mereka sebabnya kufur kepada Allah dan Rasulnya. Itu sebabnya. Jadi walaupun mereka harta yang mereka limpahkan, yang mereka curahkan untuk bantu masjid misalkan, bantu ma'had, pondok pesantren misalkan, walaupun sebanyak apapun harta yang mereka tunaikan, yang mereka berikan barakallahu fikum, setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung, tidak ada manfaatnya. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kebaikan-kebaikan mereka semuanya ditunaikan oleh Allah taala di dunia. Di akhiratnya apa? Termasuk penduduk api neraka jahanam, waliyadzubillah. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat. Qala Allah taala berfirman, "Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya, kamathali rihin fiha sirrun asabat harta qaumin zalamu anfusahum fa ahlakathu. Wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun." Artinya, permisalan apa yang mereka infakkan di dunia ini dipermisalkan bagaikan angin. Yang angin tersebut membawa cuaca atau membawa rasa yang dingin sangat. Kemudian apa? Angin tersebut menimpa tanaman-tanaman sekelompok kaum yang mereka telah mendolimi diri mereka sendiri. Akhirnya angin tadi apa? Menghancurkan tanaman tersebut. Jadi kelihatannya banyak amalan yang mereka lakukan, amalan yang mereka curahkan di dunia ini ternyata nanti menghancurkan. Di akhirat pun enggak ada manfaatnya. Allahul musta'an. Wa ma zalamahumullah, perbuatan tersebut Allah taala tidak mendolimi mereka, tapi justru mereka sendiri yang mendolimi diri-diri mereka. Barakallahu fikum. Jadi orang kafir ketika Allah taala meletakkan azab untuk mereka, bukan Allah taala mendolimi ya, tapi justru memang berhak mereka dan layak mendapatkan hukuman tersebut. Sehingga apa? Yang zalim justru mereka. Karena kekufuran, kesyirikan termasuk bentuk apa? Kedzaliman. Bahkan kedzaliman yang paling besar adalah apa? Zulmul 'abdi li rabbih jalla wa ala. Zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah taala. Karena perbuatan kesyirikan merupakan kedzaliman yang paling besar.
Nah, barakallahu fikum, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Oleh karena itu, upayakan keimanan kita dijaga. Jangan sampai keimanan kita tercampuri apa? Benih-benih kesyirikan, benih-benih kezaliman. Karena jaminannya besar. Orang-orang yang hatinya selamat dari kezaliman, dari kesyirikan, akan diberikan keamanan dunia dan akhirat, dan akan diberikan petunjuk di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apabila keimanan kita tidak tercampuri dan kotoran-kotoran kezaliman, kesyirikan, niscaya kita semuanya akan dijamin keamanan dan juga hidayah di dunia dan akhiratnya. Apa? Naam ahsan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin. Nah, ini syahidnya ya. Nah, barakallahu fikum, karena kedzaliman terkadang maknanya syirik. Nah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, dengan kedzaliman, maka mereka dijamin mendapatkan apa tadi? Keamanan dunia dan akhirat, dan juga dijamin mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat pula. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat apa yang disampaikan oleh al-mufassirun asbahumullah. Qala al-mufassirun asbahumullah, masalu ma yunfiqul kafiruna fi wujuhil khair fi hadhihi hayatid dunya wa ma yu'milunahu min thawabin. Permisalan apa-apa yang diinfakkan oleh orang-orang kafir berupa kebaikan di dunia ini dan apa yang mereka harapkan berupa pahala, kamatsali rihin fiha bardun syadidun. Dipermisalkan seperti angin, yang angin tersebut membawa apa? Membawa dingin yang sangat dingin. Maksudnya itu angin yang dingin sangat, ya, angin yang sangat dingin. Habbat ala zar'i qaumin, kemudian angin tersebut menimpa tanaman sekelompok kaum. Kanu yarjuna khairah, padahal kaum tersebut semulanya apa? Mengharapkan agar tanamannya itu bagus. Tanamannya bagus, tanamannya subur, tumbuh. Itu harapan bagus dari mereka, tapi justru apa? Ditimpa angin tadi itu. Nah, barakallahu fikum, wa bisababi dzunubihim, dan dengan sebab dosa-dosa mereka, lam tubqir rihu minhu syai'a. Angin tadi yang membawa, nah barakallahu fikum, yang membawa apa? Cuaca atau hawa yang sangat dingin tadi itu, nah barakallahu fikum, tidak menyisakan tanaman sedikit pun. Di tanamannya hancur. Allah musta'an, padahal mereka mengharapkan kebaikan gitu loh. Mengharapkan kebaikan. Nah, tapi justru malah hancur. Dihancurkan dengan apa? Dengan rih tadi itu, dengan angin yang sangat dingin tadi. Wa haula'il kafiruna la yajiduna fil akhirah thawaban. Mereka orang-orang kafir tidak menjumpai, tidak mendapatkan di akhirat pahala sedikit pun enggak dapat. Wa haula'il kafirun la yajiduna fil akhirah thawaban wa ma dhalamahumullah bidzalik. Yang seperti ini Allah Taala enggak menzalimi mereka. Mereka enggak dapat upah, enggak dapat pahala, enggak dapat ganjaran. Itu bukan berarti Allah Taala menzalimi mereka. Memang mereka layak gitu loh. Mereka memang layak dan berhak untuk dihukum, orang-orang kafir. Karena apa sebabnya? Kufur kepada Allah dan Rasulnya, berbuat kesyirikan, mensekutukan Allah Taala dengan yang lainnya. Walakinnahum dzalamu anfusahum, akan tetapi mereka justru menzalimi diri mereka bi kufrihim wa isyanihim, dengan sebab kekufuran mereka dan dengan sebab kemaksiatan mereka. Inilah sebab daripada apa? Nah, mereka tidak terima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka apa? Kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Ayatnya sudah sering terulang-ulang itu ya. Tidaklah yang menghalang-halangi amalan mereka itu diterima, melainkan apa sebabnya? Karena kufur kepada Allah dan Rasulnya. Itu sebabnya itu. Jadi mafhumnya kalau mereka mau berislam, masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, diterima amalannya. Nah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum.
Kemudian kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat 118. Ayat yang ke-118 ini nanti menjelaskan larangan kita untuk menjadikan teman akrab, teman dekat dari kalangan orang kufar. Bisnis, usaha enggak masalah, tapi kalau menjadikan teman dekat jangan. Nah, senang, kemudian ngumpul bareng, canda, membenarkan agama mereka, memuji agama mereka jangan. Paham itu ya? Hanya sekedar bisnis, nah barakallahu fikum, jual beli transaksi enggak masalah. Enggak masalah. Bahkan Rasulullah juga sering melakukan hal tersebut dengan orang Yahud, terkadang melakukan pergadaian, terkadang jual beli, enggak masalah. Tapi apakah pernah Rasulullah memuji agama mereka? Enggak pernah. Agama kalian bagus, masya Allah, kalian tuh jujur-jujur. Orang muslimin pembohong semua. Akhirnya ujung-ujungnya ngejek-ngejek apa? Ngejek kaum muslim. Sejelek-jelek dia itu masih muslim, jauh lebih baik daripada orang kafir yang jujur. Kenapa kok bisa? Karena orang kafir sejujur apapun nggak diterima gitu loh. Tapi kalau dia sejelek apapun, kalau dia muslim, insya Allah masih ada benih keimanan. Itulah yang perlu kita perhatikan baik-baik. Nah, jangan sampai kita mengatakan masya Allah itu orang-orang agamanya Hindu, Buddha misalkan, atau orang kufar itu masya Allah jujur-jujur orangnya. Ini teman kita ini muslim, sunni, salafi, pembohong. Allah musta'an. Akhirnya ngejek ke situ arahnya. Mengejeknya ke situ. Jangan ya. Allah musta'an. Sejelek-jelek apapun dia itu masih muslim, insya Allah masih diharapkan. Masih diharapkan benih-benih keimanan itu bisa menyelamatkan dirinya. Tapi sebaik apapun, sejujur apapun dia kafir, enggak diterima. Enggak diterima. Nah, barakallahu fikum, hati-hati jangan sampai kita barakallahu fikum termakan oleh syubhat orang-orang yang justru suka merendahkan kaum muslimin kemudian memuji tinggi-tinggi orang kafir. Allah musta'an, hati-hati. Bisnis, transaksi jual beli enggak masalah. Sebatas transaksi muamalah duniawiyah saja. Ada membela agamanya, memuji agamanya, menyanjung agamanya jangan sekali-kali dilakukan. Karena mereka itu barakallahu fikum kalau sudah meninggal dunia antum 1000 kali pun meminta maaf enggak akan dimaafkan mereka. Berkali-kali istighfar pun enggak akan diampuni. Nah, barakallahu fikum mereka tidak akan diampuni, sama saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Na'am sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum." Sama saja untuk mereka itu. Kalian mintakan ampun untuk mereka ataukah tidak, itu enggak akan diampuni Allah taala. Orang kafir enggak akan diampuni. Lah kalau bapak kita bagaimana Ustaz? Ibu kita bagaimana? Sama saja. Kalau mereka meninggal di atas kekufuran walaupun ibu kita, bapak kita enggak diampuni. Paham itu ya? Enggak diampuni. Ya Allah, ampunilah dosa ibu kami, bapak kami, dulu mereka yang mengasuh kami, tapi meninggal di atas kekufuran enggak diterima. Maksudnya ya? Nah, kenapa bisa Rasulullah saja ya? Dalam hadis yang sahih yang sudah kami jelaskan berkali-kali, suatu ketika Rasulullah minta izin, "Ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi, falam ya'dzan li." Rasulullah bayangkan, aku minta izin Rabbku untuk memintakan ampunan buat ibuku. Diizinkan enggak? Enggak diizinkan. Padahal ibunya bayangkan. Menunjukkan bahwasanya kekufuran sangat berbahaya sekali. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau mereka masih hidup, kita doakan. Nas'allaha an yahdiyahum. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka untuk menganut agama Islam. Enggak masalah, masih hidup orangnya. Tapi kalau meninggal dunia di atas kekufuran, jangan sekali-kali didoakan dengan ampunan. Paham ya? Karena enggak layak. Nabi aja dilarang. Nabi aja mendoakan ampunan bagi orang kufar dan musyrikin dilarang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Na'am, maka lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba." Bayangkan itu. Tidak selayaknya bagi nabi, tidak pula orang-orang mukminin untuk mendoakan ampunan bagi orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin walaupun kerabat dekat sendiri. Kerabat dekat sendiri, anak, istri, suami, atau misalkan bapak, ibu, sama saja. Hati-hati barakallahu fikum. Tapi kalau masih hidup boleh didoakan dengan apa? Hidayah. Naam. Seperti itu. Kita lihat barakallahu fikum. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian menjadikan orang-orang kufar sebagai bitanah, teman dekat, sebagai pemimpin-pemimpin kalian, jangan. Nah, barakallahu fikum.
Tapi bagaimana Ahlus Sunnah menanggapi pemimpin yang seperti ini keberadaannya? Barakallahu fikum. Ahlus Sunnah wajib mentaati pemimpin yang sudah jadi. Paham ya? Tapi jangan sampai memilih pemimpin dari kalangan kufar. Nah, barakallahu fikum, tapi mendoakan semoga Allah Taala menjadikan pemimpin dari kalangan kaum muslimin, orang-orang yang amanah, yang jujur, yang adil muslim. Seperti itu. Nah, karena memang tugas kita barakallahu fikum diperintahkan dalam Al-Qur'an Karim bukan untuk memilih, tapi untuk mentaati pemimpin yang sudah jadi pemimpin. Nah, barakallahu fikum, walaupun secara tidak langsung pilihan kita di dalam diri kita ada, yaitu seorang pemimpin yang jujur, adil, muslim. Tapi ikut andil ritual-ritual yang tidak ada syariatnya dari Al-Qur'an Sunnah tidak perlu, barakallahu fikum. Naam. Ke TPS misalkan, tempat apa? Pembuangan sampah. TPS. Nah, yang jelas kita harus berhati-hati, barakallahu fikum, selama tidak ada anjuran yang dari Al-Qur'an Sunnah, enggak perlu ikut campur. Tapi ketika sudah jadi muslim sah, wajib kita mentaati pemerintah pemimpin muslim yang sah tersebut dalam perkara yang ma'ruf, sebagaimana firman Allah Taala, Naam, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini ayat yang perlu kita pegang ini. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Naam, para ulama menyebutkan perintah di sini adalah perintah untuk mentaati pemimpin yang sudah menjadi pemimpin. Adapun untuk cara pemilihannya dilihat apakah sesuai dengan syariat ataukah tidak. Kalau sesuai dengan syariat maka kita pun juga na'am barakallahu fikum melakukannya seperti baiat. Atau seperti yang dipilih oleh apa? Pemimpin sebelumnya, Abu Bakar kepada Umar, Rasulullah kepada Abu Bakar, Abu Bakar kepada Umar, enggak masalah. Tapi kalau ritual-ritual yang berbau apa? Yang berbau na'am barakallahu fikum perkara-perkara bid'ah, kesyirikan atau perkara yang di dalamnya ada unsur na'am barakallahu fikum, na'am suara yang paling terbanyak yang dipilih, jangan. Na'am barakallahu fikum, karena kalau kita menggunakan sistem suara yang paling terbanyak yang dipilih, itu nanti kalau misalkan yang diangkat orang jahat, kemudian suaranya paling terbanyak sudah, akhirnya otomatis itu yang memimpin nanti. Allah musta'an, sallallahu salamata wal afiyah. Naam, kita lihat berikutnya. La ya'lunakum khabalan, mereka itu tidak akan memberikan kebaikan untuk kalian. Nah, dan mereka tidak akan futur untuk merusak keadaan kalian. Bahkan mereka apa? Nah, barakallahu fikum, bangga menampakkan permusuhan terhadap kalian yang muncul dari mulut-mulut mereka, dan yang disembunyikan di dada-dada mereka lebih besar lagi permusuhannya. Jadi tampaknya sedikit memusuhi kaum muslimin, tapi di dalam dada mereka lebih besar lagi permusuhannya. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Dan sungguh kami telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat kami jika kalian benar-benar memahaminya. Qala al-mufassirun asbahumullah, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, beriman maksudnya, wa amilu bi syar'ihi, dan beramal dengan syariatnya, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin selain kaum mukminin, karena menjadi pemimpin itu bukan perkara yang ringan, barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan sampai kita ridho kalau seandainya orang kafir menjadi pemimpin. Dalam artian apa? Semuanya diatur dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, na barakallahu fikum, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau mampu mengingkari dengan tangan, tidak mampu mengingkari dengan tangan, dengan lisan. Tidak mampu dengan lisan, dengan apa? Dengan hati. Enggak perlu berontak, enggak perlu kudeta, revolusi, penggulingan kekuasaan, teriak sana, teriak sini, demonstrasi, enggak perlu. Paham ya? Dengan hati itu yang paling minim, dalam arti yang paling kecil dengan hati tadi itu. Kalau enggak mampu untuk tangan, tidak mampu pula dengan apa? Dengan lisan. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Karena na'am Rasulullah sudah menyatakan dalam hadis yang sahih, di akhir zaman memang ketika para ulama, orang-orang yang pandai di dalam ilmu syariat ini dicabut nyawanya, tinggal tersisa orang-orang apa? Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya ilmu. Sehingga apa? Na'am ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia-manusia menjadikan pemimpin-pemimpin dari kalangan orang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka orang-orang yang bodoh tadi itu ditanya, sudah jadikan pemimpin ditanya. Akhirnya dia berfatwa tanpa ilmu, dan ujung-ujungnya apa? Menyesatkan dan mereka sendiri sesat. Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah. Apalagi yang jadi pemimpin seorang perempuan. Paham ya?
Nah, yang jadi pemimpin seorang laki-laki aja berat, apalagi seorang perempuan. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Na'am barakallahu fikum," dengan semakna, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah." Tidak akan beruntung sekelompok kaum kalau sudah menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Pemimpinnya seorang wanita. Nah, barakallahu fikum, walaupun kelihatannya bagus, rapi, tertata atau semisalnya, pasti banyak huru-hara di sana. Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu kita harus berhati-hati dan kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak mendoakan pemimpin kita. Karena Ahlus Sunnah sangat-sangat tidak diperkenankan untuk demonstrasi, itu enggak diperkenankan. Walaupun gayanya ini menyampaikan aspirasi rakyat katanya. Apa itu aspirasi? Antum? Ini demonstrasi menyampaikan aspirasi rakyat katanya. Apa itu aspirasi antum? Betul juga? Aspirasi itu apa antum? Usul, keluhan, usulan rakyat, keluhan rakyat. Tapi caranya enggak seperti itu, barakallahu fikum. Kalau enggak mampu dengan empat mata, melalui wakil-wakilnya. Kalau enggak mampu lagi, bagaimana? Doa yang paling penting. Doa, barakallahu fikum, karena sudah dianjurkan dan juga para salaf menasihatkan, di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, dinukilkan dalam Syiar A'lamun Nubala, apa kata beliau? Law alimtu anna li da'watan mustajabah la saraftuha li sultan. Kalau seandainya aku tahu doaku itu dikabulkan, niscaya doa yang dikabulkan ini akan aku pakai untuk mendoakan pemimpin. Doakan, barakallahu fikum, semoga dapat hidayah, semoga dapat taufik. Karena perkara hidayah dan taufik itu tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. Paham ya? Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat. Na'am, tutli'unahum 'ala asrarikum. Yang akhirnya mereka orang-orang kufar akan apa? Akan meneliti kalian, melihat kalian, rahasia-rahasia kalian, mengetahui rahasia-rahasia kalian. Fahaula'i la yafturun 'an ifsadi halikum. Mereka orang-orang kufar tidak pernah futur, tidak pernah bosan merusak keadaan kalian. Wa hum yafrahuna bima yusibukum min dararin wa makruhin. Justru mereka orang-orang kufar bangga, senang, bahagia dengan musibah yang menimpa kalian berupa perkara yang membahayakan atau perkara yang dibenci. Wa qad dhaharat shiddatul bughdi fi kalamihim. Sungguh telah nampak kebencian yang sangat benci pada ucapan mereka. Jadi ucapannya sudah menampakkan bencinya terhadap kaum muslimin. Allah musta'an. Wa ma tukhfi sudurhum min al-adawah lakum akbar wa 'adzam. Dan yang tersembunyi, yang disembunyikan atau yang tersembunyi pada dada-dada mereka berupa permusuhan terhadap kalian lebih besar dan lebih besar lagi. Paham ya? Lebih agung dan lebih besar lagi permusuhannya yang tersembunyi dalam hati mereka. Qad bayyana lakumul barahin. Sungguh kami telah menjelaskan kepada kalian burhan-burhan, argumen, bukti, wal hujjat. Naam, dan hujjah-hujjah li tatta'idu wa tahdharu, agar kalian mengambil nasihat dan juga agar kalian berhati-hati. In kuntum ta'qiluna 'anillah mawa'idahu wa amrahu wa nahyah. Jika kalian benar-benar memahami dari Allah Ta'ala peringatan-peringatannya, nasihat-nasihatnya, serta perintah dan larangannya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, tentunya kita berhati-hati di dalam menjadikan teman dekat, karena teman dekat itu sangat berpengaruh pada diri kita semuanya. Jangan sampai keliru di dalam menjadikan teman. Yang Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya, lihatlah sama siapa dia berteman. At-tuyur 'ala ashkaliha taqa'. Yang namanya burung itu dia akan hinggap dengan burung yang semisalnya. Tidak pernah dijumpai burung gagak terbang bareng dengan burung emprit. Burung emprit enggak tahu? Burung kecil, burung pipit itu enggak pernah. Ya burung gagak dengan burung gagak, burung merpati dengan burung merpati. Intinya barakallahu fikum, kalau teman baik insyaallah dia akan duduk dengan orang yang baik. Paham ya? Kalau teman jelek ya dia ujung-ujungnya ya berteman dengan orang yang jelek. Oleh karena itu kita harus senantiasa waspada, berhati-hati di dalam mencari teman, karena persahabatan yang hakiki yang kelak dinilai di hadapan Allah Ta'ala adalah persahabatan yang dibangun di atas ketakwaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Persahabatan di akhirat kelak yang benar-benar dinilai oleh Allah Ta'ala dan bermanfaat adalah persahabatan yang dibangun di atas ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, antum? Apa? Naam? Naam. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Gitu ya. Nah, persahabatan teman dekat itu nanti di hari kiamat akan menjadi musuh sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, barakallahu fiikum, nasallahu alaihi wa afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin.